Mari sidang jemaat kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan sama-sama. Manis kau dengar. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat cinta kasih sayang-Mu Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Di mana saat hari ini kami dapat hadir di tempat ini, kami rindu Bapa untuk mendapatkan jamahan daripada Tuhan. Kami rindu untuk merasakan kelawatan kuasa Tuhan melawat kehidupan kami. Biarlah Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila sebentar kami akan mulai memuji, memuliakan Engkau, kami dapat merasakan indahnya jamahan hadirat Tuhan, sukacita Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kami kiranya Tuhan Kau memberkati. Biarlah Tuhan apa yang setiap kami kerjakan mendatangkan kebaikan dan dalam hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, kehidupan kami dapat dibentuk, disempurnakan, diperbarui di dalam Engkau, sehingga kami dapat merasakan Tuhan, suatu pembentukan Tuhan, dan kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi, kami ikat, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas dan merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum hadir. Tuhan Kau sertai dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat, sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami alaskan Bapa segenap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Biarlah pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita bawa kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Karena Dia sangat mengenal kita, bahkan Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, bahkan sangat mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memagungkan nama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Ini pengakuan
kami Bapa di hadapan Engkau. Haleluya Yesus. Indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kita pujikan sambil bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, puji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian, nyanyian selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Pengagungan hanya bagi Tuhan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik. Setiap hari kasih-Nya tidak pernah terlambat. Selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita mengagungkan Dia. Kita mau bersorak. Kita tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia katakan dengan iman kita. Perlukan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
sediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa katakan dalam hati kita, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengenal pribadi kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kebaikannya tidak bisa dikatakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuhan ingin satu hal dalam kehidupan kita, kita lebih mengasihi Tuhan melalui setiap perbuatan kita, perkataan kita, karena tidak ada perkara yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, kami menikmati kebaikan-Mu pada saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Katakan dengan iman kita, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Biarlah kita mengasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin.
setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Persembahan silakan dijalankan. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Haleluya Yesus. Bapa, biarlah kami selalu mengasihi Engkau melalui setiap kehidupan kami, Bapa. Karena Engkau sangat mengenal kami, Engkau sangat mengasihi kami, Bapa. Dan pada saat ini kami boleh menikmati akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena Kau layakkan kami untuk kembali datang kepadamu. Kau layakkan kami untuk kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kau layakkan kami untuk menikmati lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu memberikan persembahan ini. Kiranya Kau kuduskan setiap pemberian kami, Bapa. Kau berkati semua anak-anak-Mu, usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya, Bapa. Kau berkati dengan melimpah, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh menikmati akan berkat-berkat-Mu. Dan juga hamba-Mu Bapa, petugas kolektan pada saat ini, kiranya Kau berikan kekuatan, berikan kesehatan, campur tangan-Mu ada dalam kehidupannya. Engkau mengerti akan setiap pergumulannya Bapa. Kiranya Kau tolong, tangan kasih-Mu senantiasa menaungi kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh bertumbuh bersama-sama. Kita boleh membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin disempurnakan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita nikmati kasih-Nya. Biarlah pujian ini naik dari hati kita. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Semua karena kita menikmati karya-Nya yang begitu indah dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Inilah pengakuan kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Kami mengasihi-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanya untuk menyenangkan Kau Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan dari hati kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Dengan segenap ini hati kami Bapa, kami bawa di hadapan-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan setiap kehidupan kami, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu. Amin Yesus. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan kehidupan kami Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Amin Yesus. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami selalu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu hanya. Amin Yesus. Menyenangkan-Mu, hanya itu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan. Lihat setiap kehidupan kami Bapa, lihat setiap hati kami. Kami mau menyenangkan Kau melalui kehidupan kami Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kering. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan Yesus.
Puji Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Setelah kita memuji, memuliakan Tuhan, tentu saja tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan kita ketika kita bisa mengerti, mengenal kehendak Dia, Tuhan kita, ya. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita langsung dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kalau sudah ketemu, mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Amin. Silakan duduk. Ini adalah satu cuplikan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Satu peristiwa di mana kerajaan Israel mulai terpecah belah dan pemerintahan yang ada tidak lagi bersandar kepada firman Tuhan. Orang-orang Israel hidup menurut kemauan mereka sendiri, bahkan rajanya hidup sesuai kehendak hatinya. Singkat cerita, kita tahu ceritanya tentang raja pada masa Elia adalah Raja Ahab, dan ratunya yang berkuasa yaitu Isabel. Bangsa Israel yang diperintah oleh Ahab, mereka tidak lagi hidup menurut jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan, firman Tuhan dan sebagainya itu, mereka hidup dengan ilah-ilah lain. Dan Isabel adalah salah satu penyembah Baal. Sehingga akhirnya bangsa Israel dibawa dalam satu keadaan di mana banyak nabi-nabi Tuhan yang ada di Israel saat itu, mereka ditangkap, mereka dianiaya, dibunuh, dikejar dan sebagainya, hingga firman Tuhan katakan di Israel tidak ada lagi nabi-nabi Allah, tidak ada lagi imam-imam, tinggallah seorang Elia, ya, seorang nabi yang terakhir. Karena apa? Mereka sudah habis, ya. Suatu waktu ada orang yang bisa berhasil menyelamatkan sampai 100 orang nabi dikumpulkan, disembunyikan dalam gua-gua. Tapi ya akhirnya ketangkap dan mereka dibunuh oleh Isabel dan tentaranya dan Ahab, ya. Nah, bangsa Israel saat itu ada di dalam persimpangan iman mereka, yaitu mereka apakah hidup menurut Baal ataukah hidup menurut Allah. Kenapa? Karena hidup menurut Allah semakin sulit, dan harapan mereka satu-satunya adalah hidup sesuai dengan apa yang terjadi saat itu, yaitu mereka hidup sesuai alurnya Raja Ahab, yaitu mereka menyembah kepada Baal. Satu chaos, satu kekacauan yang besar di dalam kehidupan rohani mereka. Bahkan kalau tadi yang kita baca, di situ Elia melihat ada mezbah yang rusak. Tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel dengan segenap kekurangannya, dengan segenap kelemahannya, dengan segenap keberadaan yang kurang itu, ya.
Tuhan tidak ingin orang Israel menjadi binasa. Coba kita lihat di dalam bagaimana sebetulnya Tuhan merasa bagaimana ya, marah terhadap kehidupan bangsa Israel. Hosea 4 ayat 6 ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, ini adalah cuplikan dari apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Orang-orang Israel seringkali menyakiti Tuhan, berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Meskipun secara lahiriah mereka beribadah, mereka masih mempersembahkan korban bakaran, mereka masih datang ke bait Allah, tetapi mereka menolak pengenalan itu. Mereka menolak untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka masih merasa dengan melakukan berbagai-bagai ritual itu, kegiatan itu, terus itu bisa membuat kehidupan mereka seperti seolah-olah betul, meskipun mereka masih tetap hidup di dalam dosa. Mereka merupakan pengajaran Tuhan, meskipun mereka tahu sebetulnya, tetapi mereka mengabaikan. Maka dikatakan Tuhan tidak suka itu ya. Itu diulang di dalam perjanjian lama, kita bisa melihat kejadian ini berulang kali. Kalau kita cermati di dalam kitab Hosea tadi, betapa sebetulnya Allah itu tidak suka, tapi Allah tidak ingin orang Israel menjadi binasa. Meskipun mereka menolak pengenalan dengan tidak bertobat, hidup tetap di dalam dosa, tetapi Tuhan ingin mereka selamat. Tuhan ingin mereka bertobat. Tuhan ingin mereka berbalik ke jalan yang benar. Ada satu kutipan firman Tuhan katakan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Artinya apa? Sekecil apapun ya kehidupan kita ya, ada hal yang baik Allah tetap akan pelihara ya. Allah ingin supaya apa? Kita itu bukan carang yang terus dicampakkan, terus dibuang, tetapi Tuhan ingin supaya kita itu bisa belajar bertumbuh, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan seorang hakim yang menentukan kamu salah, kamu enggak betul, kamu diberhentikan, bukan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengalami satu pertumbuhan, satu perubahan. Oh, kalau dikatakan di dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah itu, pohon ara itu ketika tidak berbuah, tidak serta-merta kemudian dipotong, enggak, tapi diberi pupuk dulu supaya subur, semakin hari semakin baik. Nah, dengan harapan apa? Akan ada satu perubahan yang baik. Ada satu perubahan di dalam hidup. Harusnya pohon itu mengeluarkan buah yang baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di persimpangan iman mereka, di mana Elia berhadapan bukan hanya dengan 450 nabi Baal, tapi dengan nabi-nabi yang lain, ada 400 yang lain. Tapi di sini ceritakan tentang 450 nabi Baal yang dihadapi oleh Elia. 1 lawan 450, satu hal yang tidak sebanding, ya, satu hal yang luar biasa, ya. Bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan, bangsa Israel tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saya katakan seperti ini, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mezbahnya telah rusak. Buktinya apa? Di ayat yang kita baca tadi dikatakan, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah
diruntuhkan. Berarti kalau sudah diruntuhkan tidak dipakai. Padahal kita melihat di dalam kehidupan masyarakat perjanjian lama, bangsa Israel tentu khususnya, mezbah itu selalu dipakai. Ya, ada korban bakaran, ada korban sajian petang dan sebagainya. Jadi mezbah ini akan selalu dipakai sebetulnya. Tetapi mezbah itu dikatakan telah diruntuhkan. Mezbah itu tidak lagi dipakai. Mezbah berbicara tentang penyembahannya bangsa Israel kepada Allah, menggambarkan hubungan dengan Allah yang rusak. Hubungan dengan Allah yang rusak. Ketika hubungan kita dengan Allah menjadi rusak, tentu saja kehidupan kita tidak lagi dikendalikan oleh firman Tuhan. Meskipun kita mungkin membaca firman Tuhan, tapi kalau persekutuan kita dengan Tuhan tidak dekat, kesasar, ya, kehidupan kita menjadi salah. Kenapa? Tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada mezbah. Tidak mezbah berbicara tentang penyembahan, tentang korban. Di dalam tabernakel, mezbah itu merupakan berbicara tentang korban bakaran, ya. Berbicara tentang pengorbanan Yesus, berbicara tentang persembahan, berbicara tentang penyembahan. Ini hal-hal semacam ini tidak ada lagi di dalam kehidupan orang percaya saat itu. Saya percaya di sini tidak seperti itu. Amin. Loh, kok diam semua, ya? Apa seperti itu, ya? Apakah kita seperti orang Israel yang seperti itu? Mereka mengaku dirinya umat pilihan Allah. Saya orang Kristen, saya orang percaya, tetapi saya tidak punya mezbah. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, ini melanjutkan yang kemarin, ya, yang Tante Heti sampaikan. Kehidupan kita, firman Tuhan mungkin keras bagi kita, tetapi karena apa? Karena Tuhan menyayangi kita, ya. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Tuhan ketika dilapori, meskipun oleh Nabi Tuhan dengan laporan yang tidak menyenangkan, Tuhan tidak serta-merta menghukum umatnya, ya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi, ya. Kita kembali ke firman Tuhan, ke ayat yang kita baca. Jadi ketika mezbah itu rusak, hubungan dengan Allah menjadi rusak. Tidak ada penyembahan. Akhirnya orang Israel hidup menurut benarnya sendiri, menurut situasi kondisi yang memungkinkan. Yaitu apa? Hidup sesuai yang diinginkan oleh raja yang berkuasa, yaitu Raja Ahab. Dan kita tahu Raja Ahab ini raja boneka. Ya, saya katakan raja boneka kenapa? Karena setiap kebijakan yang dibuat oleh Raja Ahab itu sebetulnya kebijakannya istrinya, kebijakannya Isabel, ya. Isabel bukan orang benar, ya. Dia hidup menurut keinginannya sendiri. Kalau kita lihat dalam cerita-cerita ini dari awal bagaimana merebut kebun anggur Nabot dan sebagainya, ya. Dalam hal menghadapi nabi-nabi, itu nanti lapornya ke istrinya, ya. Saya berharap di sini istri-istri tidak seperti itu, ya, ya. Jadi mereka menjadi salah, kehidupannya menjadi salah, sehingga ketika orang Israel mendapatkan hukuman dari Tuhan, yang disalahkan Tuhan. Saya katakan, kenapa yang disalahkan? Iya, kalau kita perhatikan bagaimana apa yang menjadi pengalaman Nabi Elia saat ini, di ayat yang kita baca tadi, itu sebetulnya saya katakan Nabi Elia itu sedang jadi buronan.
Nabi Elia dicari-cari. Karena kenapa? Nabi Elia disalahkan dengan situasi yang terjadi di dalam bangsa Israel. Coba kita lihat ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 17. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Ayat 17. Iya. 1 ayat 1, betul. Ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Langsung ayat 17. Ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ya. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Sehingga akhirnya Elia ini dikejar-kejar kemana-mana. Setelah seluruh imam-imam yang ada, nabi-nabi Tuhan yang ada dibunuh, terakhir Elia. Sampai kita lihat kalau diperhatikan di perikop sebelumnya, Elia di sungai Kerit, ya. Elia sampai pergi ke Sarfat, ya. Kenapa? Karena ada kekeringan besar di Israel. Dan di sana di Israel, Elia dikejar-kejar, dicari. Saya tanya, apakah Elia seorang penjahat? Dicari? Saya katakan, bagi Isabel, iya. Kenapa? Karena disalahkan atas bencana yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga akhirnya ketika kekeringan itu datang melanda sampai bertahun-tahun, yang disalahkan apa? Elia. Padahal yang buat kekeringan itu adalah Tuhan, karena menghukum ketidaksetiaan bangsa Israel. Sebetulnya firman Tuhan ini juga berbicara tentang kehidupan kita. Sebelum berbicara tentang kehidupan kita, firman Tuhan juga berbicara tentang, ini sudah merupakan gambaran daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dia disalahkan, ya. Dia dijadikan hidupnya sebagai orang yang bersalah. Sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa? Untuk menebus manusia. Lanjut kepada Nabi Elia. Nabi Elia disalahkan karena terjadi kekeringan. Padahal yang membuat kekeringan Tuhan. Oleh karena di ayat yang itu, yang tadi kita baca di ayat 18 ayat 1 tadi katakan, setelah beberapa lama Tuhan akhirnya berbicara kepada Elia pada tahun yang ketiga, katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Jadi bukan karena Elia takut sama Ahab, Elia takut sama Isabel, bukan, tapi karena Tuhan yang menyuruh. Perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Barulah Elia sebagai nabi Tuhan yang selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dia pergi menghadapi Ahab. Dia datang ketemu dengan Ahab. Dia sampaikan, oke, nanti kita datang ke Gunung Karmel, ke Bukit Karmel. Terus kemudian bawa itu 450 nabi-nabimu. Nanti kita adakan demonstrasi besar-besaran di sana. Satu pertunjukan kuasa Tuhan. Satu pertunjukan pernyataan kuasa Tuhan. Satu perlombaan antara Allah dengan Baal. Dan akhirnya mereka datang karena jumlahnya banyak. Mereka datang ke Karmel. Elia sampaikan sesuatu, bahwa mereka akan mempersembahkan korban kepada Allahnya masing-masing. Elia memperbaiki mezbahnya.
korban dipersembahkan, nggak pakai api, nanti biarlah Tuhan sendiri yang nyalakan. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Elia. Yang pertama adalah ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Elia memperbaiki mezbah. Mezbah yang dibuat oleh Elia adalah mezbah batu. Mezbah yang dibuat dari batu yang tidak dipahat, dibuat dari bongkahan-bongkahan batu, disusun dari 12 batu yang menggambarkan bangsa Israel. Menyusun 12 batu menjadi sebuah mezbah tentu saja bukan pekerjaan yang mudah ya. Sebuah puzzle ya. Kenapa? Karena batunya tidak boleh dipotong atau dipahat. Bolak-balik sampai akhirnya jadilah sebuah mezbah yang bisa dipakai untuk mempersembahkan korban. Mezbahnya berupa dari bongkahan-bongkahan batu yang bentuknya macam-macam. Kita tidak mungkin bisa lihat ada batu yang bentuknya kotak yang sama kalau bukan batu yang memang dibuat. Ya. Tapi dikatakan Elia memperbaiki itu sampai akhirnya jadi. Kemudian Elia yang kedua, dia membuat parit sekelilingnya. Parit tempatnya air dibuat. Kemudian dia menyusun kayu bakar. Setelah itu dia baru memotong lembu persembahannya. Itu dikerjakan oleh Elia sendiri. Baru setelah itu Elia menyuruh orang Israel ya mengisi dengan menyiram deh, bukan mengisi, menyiram persembahan itu dengan air. Disiram dengan air. Ulangi lagi sampai 3 kali, benar-benar basah. Orang Israel tahu dengan mata kepalanya sendiri melihat korban itu disiram dengan air sampai banyak dan basah. Nah, setelah itu baru Elia menantang nabi-nabi Baal. Coba sekarang, apa yang kamu lakukan? Suruh Allahmu membakar persembahan. Dikatakan mereka berjingkrak-jingkrak ya, melakukan ritualnya sampai petang. Tetapi persembahannya tidak nyala ya. Mereka tidak berhasil. Diulangi bahkan sampai menyakiti, menoreh-noreh diri. Sampai luka-luka. Dengan menganggap kalau mereka menderita seperti itu nabinya akan mendengar, tetapi tidak ada yang terjadi. Baru terakhir Nabi Elia datang. Dia berdoa kepada Allah, maka dikatakan api turun dan menyambar mezbah itu dan persembahan itu membakar sampai habis. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Dan akhirnya bangsa Israel melihat betapa perbuatan besar Allah terjadi di tempat itu. Mereka melihat sungguh Allah itu hidup. Sungguh Allah itu ada bersama bangsa Israel. Baru mereka percaya. Baru mereka mendengarkan perkataan Nabi Elia. Kenapa? Karena mereka tahu sendiri, disiram sendiri sampai basah dengan air sampai, tapi nyatanya persembahan itu terbakar. Satu mujizat besar. Dan tidak terjadi dalam yang dilihat oleh nabi-nabi Baal. Sehingga akhirnya Elia dengan bangsa Israel menangkap semua nabi-nabi Baal yang ada. Dibunuhlah mereka di Sungai Kison. Kok kejam ya? Ya itulah Tuhan. Kenapa? Supaya para penyembah Baal itu tidak mengajarkan hal-hal yang nggak benar lagi. Itu cara Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Dari peristiwa yang terjadi ini, itu mengajarkan beberapa hal kepada kita. Apa yang telah dilakukan oleh Elia. Elia ingin supaya bangsa Israel tidak binasa meskipun mereka sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Elia ngerti Allah tidak ingin umat pilihannya itu binasa. Jadi meskipun bangsa Israel sudah melakukan kesalahan, tetapi Allah ingin membuat mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tapi yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel ketika Elia tadi memanggil, bangsa Israel kan dipanggil mendekat. Dipanggil mendekat. Saya percaya enggak semuanya ada dekat. Pasti, tapi dari antara bangsa itu banyak yang mendekat. Mereka ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel mulai membuka hatinya, mau mendengarkan. Ya. Kemudian ketika Elia suruh, coba sekarang siram dengan air, tidak sedikit saudara, itu di situ katakan 4 buyung. Mereka melakukan itu, ya. Ketika disuruh mereka melakukan. Ada yang namanya tindakan iman. Mau melakukan meskipun tidak ngerti Tuhan suruh apa. Ya, itu lakukan. Loh, aku nggak ngerti. Kenapa Elia suruh saya seperti ini? Tapi yang penting, yang jelas Elia menyuruh, lakukan ya. Ketika mereka menyiramkan air, nggak tanya, nanti terus airnya untuk apa? Terus airnya ngambil di mana gitu? Enggak kan ya? Mereka tidak banyak tanya, mereka hanya melakukan. Ketika disuruh mereka melakukan. Dan setelah mereka melakukan, akhirnya mereka melihat, mereka mengalami pernyataan demonstrasi kuasa Allah yang besar. Mereka melihat bagaimana api itu menyambar korban persembahan yang dibasahi oleh api, ya, kayunya dibasahi juga oleh air, dibasahi oleh api, dibasahi oleh air, membakar, apinya membakar semuanya, kayunya, persembahannya habis. Mereka melihat satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan ini berbicara ketika kita mau memberi diri kita untuk mendekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ketika kita mau membuka diri, kita membuka hati kepada firman Tuhan untuk membentuk kita, ya. Maka kita bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan diperlukan yang namanya iman, bukan ngerti. Diperlukan yang namanya iman, bukan mengerti, ya. Kenapa? Karena iman itu membuat kita bertindak di luar rasio, di luar nalar. Kenapa? Ketika kita beriman, kita percaya, kita lakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak umum mungkin, tapi yang Tuhan suruh. Itu yang berat, saya katakan. Kenapa? Karena kita seringkali pengen ngerti dulu, ya. Nah, setelah kita mulai belajar untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan kita akan menerima yang namanya mujizat, ya. Saya katakan kenapa mujizat-mujizat besar banyak terjadi di daerah-daerah pinggir, terpencil, ya. Bukan di daerah orang-orang yang jenius, ya. Di kota-kota besar yang orangnya pinter-pinter gitu. Kenapa? Karena akal pikirannya menguasai imannya, ya. Logikanya lebih besar daripada percayanya. Kadang Tuhan menyuruh sesuatu yang sederhana bagi kita. Tuhan memerintahkan hal yang simpel bagi kita. Tetapi kita kadang-kadang karena logika kita mesti minta yang rumit. Saudara ingat apa yang terjadi dalam kehidupan Naaman? Ketika Elisa suruh turun ke sungai Yordan mandi di sana,
Dia bilang, kok cuma disuruh begitu ya? Bukankah air sungai di Abana dan Parpar lebih bening? Apa kok enggak nabinya saya di ritual tumpang tangan, dikelilingi nari berapa kali, kemudian didoakan, kemudian baru saya celing jadi sembuh. Itu kan logikanya manusia. Tetapi ketika Naaman melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, di situ terjadi mujizat ya. Oleh karena itu bagi kita penting ya. Nah, kembali kepada mezbah ya. Bagaimana ketika memperbaiki mezbah kita ya, ketika kita memperbaiki mezbah persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita melihat satu mujizat. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika Elia memperbaiki mezbah, api menyambar mezbah itu, membakar persembahan. Yang kedua mujizat yang besar lagi, di tanah mereka turun hujan, seperti yang Tuhan sampaikan. Turun hujan. Yang jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan mezbah kita? Bagaimana dengan mezbah doa kita? Bagaimana dengan mezbah korban kita? Bagaimana dengan mezbah pribadi kita? Apakah kita sudah memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sampaikan ini bukan karena hobi menakut-nakuti, bukan ya. Firman Tuhan katakan apa yang kita kerjakan ya, itu semuanya akan diukur oleh Tuhan. Coba kita akan lihat di dalam Wahyu 11 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin saudara. Jadi semua diukur, bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Itu akan diukur. Kenapa? Karena itu bagi Tuhan penting. Karena bagi Tuhan apa yang kita kerjakan itu penting. Untuk menyatakan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kalau kita berdoa hanya ingin diberkati, saya bilang berarti iman kita masih dangkal. Kenapa? Karena yang kita lihat cuma berkatnya. Kalau berkatnya hilang, ya enggak doa ya. Ada orang yang pernah bilang sama saya, ya saya tak rajin ibadah, ya diberkati Tuhan. Bukan, kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena kita merindukan hadirat Tuhan ya. Kita beribadah karena kita rindu pengen dibentuk oleh Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan pertolongan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ya, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Itu yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan berkat, ya. Karena berkat itu akan datang dengan sendirinya. Amin saudara. Oh enggak. Oh ya, amin ya. Jadi Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan yang lalu katakan, semuanya itu carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Semuanya ini itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mencari Tuhan, memperbaiki mezbah kita dengan Tuhan, ingat penyembahan kita itu akan diukur. Amin saudara. Doa kita akan diukur, persembahan kita akan diukur,
kehidupan kita yang terakhir, orang yang beribadah di dalamnya, kehidupan kita juga akan diukur. Umurnya berapa? Dipakai memuliakan Tuhan sudah berapa lama? Nah itu ya. Harusnya ada satu progres yang baik ya. Peningkatan kualitas yang baik. Kalau pepatah dunia katakan padi semakin tua semakin merunduk, itu pepatah dunia katakan. Berarti kalau orang tambah tua tambah bungkuk. Enggak, bukan begitu ya. Tetapi apanya? Kehidupan kita semakin berkualitas. Kenapa? Padi yang masih muda dengan padi yang tua itu mahal yang tua. Saya katakan begini, kenapa? Saya kapan hari sempat mau di situ Bondo itu sempat pengen nanam padi gitu di sawah, karena tiap hari kok lewat sekolah lihat orang nanam padi kok enak ya. Saya lihat ternyata betul padi yang muda dengan padi yang tua itu mahal yang tua. Kenapa? Binis itu apa ya? Benihnya padi ya. Satu petak itu kalau beli cuma 200-300 ribu. Tapi kalau tua kan sudah buah, mahal. Satu petak, satu orang sana bilang satu iring itu harganya bisa 11 sampai 12 juta. Ya kan? Berarti kehidupan kita, saya katakan bukan seperti padi tadi ya. Kehidupan rohani kita semakin, kalau kita semakin dewasa di dalam Tuhan, itu bagi Tuhan semakin berharga. Orang yang berharga di dalam Tuhan, maka dikatakan Tuhan punya pembelaan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, Tuhan punya pembelaan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita biji matanya Tuhan. Karena kita disayang Tuhan. Kalau kita biji matanya Tuhan, Tuhan tidak akan izinkan kok diobok-obok orang ya. Artinya apa? Karena kehidupan kita berharga, kita ada pembelaan Tuhan. Ya. Apa mata kita bisa keculek? Bisa, ya. Ya. Kenapa? Karena kita mungkin gak hati-hati. Ya. Tetapi kalau kita biji matanya Tuhan, Tuhan akan peliharakan kita. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini, pada kesempatan ini membuat kehidupan kita ya semakin giat di dalam Tuhan. Semakin mendekatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Kehidupan kita semakin baik di dalam Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan tuntaskan ibadah kita. Kita katakan melalui pujian, Engkaulah Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan membuat kehidupan kita semakin mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah hal yang baik di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, tetapi Dia menginginkan setiap kita merasakan damai dan sejahtera. Kita sambut firman Tuhan. Katakan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan kita setiap hari. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran. Katakan, bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesusku.
raja. Amin Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Raja yang kami sembah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, haleluya. Engkaulah Raja, haleluya. Haleluya. Hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku Tuhan. Daulat atas hidupku, ku berserah. Haleluya. 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 Sigiana lama sangkarata kadiase. Haleluya. Haleluya. Kira tata kadia masang karata kadiase. Umbaya lama sangkarata kadiasai. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Kira lama sangkarata kadiase. Oh, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bayala bala basang karata kadiase. Oh, haleluya, haleluya. Kiara bala basang karata kadiase. Oh, bayara base. Haleluya. Sigala bala base. Haleluya. Haleluya. Sigala bala basang karata kadiase. Oh, yala bala base. Haleluya. Sigala bala basang karata kadiase. Oh, bayara base. Haleluya. Sigala bala base. Kila base karata kadiase. Kila base karana tapania sangaya. Umpayala sikirata kadiana masikirita kadiasa. Umpayala basiki ayana. Isikala patidiana masikarata kadiana. Haleluya lalamase. Yesus Yesus sigala bala masika. Kiala bala para. Haleluya haleluya. Yesus Tuhan. Sigala lama base. Kiala bala sakarata kadias. Haleluya. Sigala lama sakarata kadias. Haleluya, haleluya. Siala lama se. Haleluya. Ya lama se. Baca lapa sikara takadesi. Haleluya. Alaban doa dalam nama Yesus Tuhan. Sigala lama sikara takada. Hapo padi lama sikara. Haleluya ya. Alaba sigala lama sangkara takadiya saka. Sigala lama sangkara takadiya sa. Alaba lama se. Sigala lama sangkara takadiya se. Haleluya Yesus. Sigala lama sangkara takadiya se. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau melawat kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan telah sampaikan. Engkau ingin kehidupan kami Bapa untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan di dalam setiap kesempatan kehidupan kami. Engkau ingin kami memperbaiki mezbah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mempunyai satu pengenalan yang penuh tentang Engkau Tuhan. Kami bukan hanya paham atau mengerti kehendak Tuhan, tetapi kami dapat menjadi orang-orang yang benar-benar melakukannya. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, kami bersyukur dengan cinta kasih rahmat setiamu. Lawatan Tuhan yang telah melawat kehidupan kami. Kami percaya pertolongan-Mu begitu ajaib. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapa buat setiap kesempatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap mata pencaharian anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap jerih payah anak-anak-Mu. Biarlah setiap apa yang dikerjakan Tuhan berkenan di dalam Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap mata pencaharian yang ada. Sebab kami percaya hanya di dalam Yesus saja kami mendapatkan pertolongan. Di dalam Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersekolah. Tuhan berikan hikmat kepandaian yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan di dalam apa yang dikerjakan anak-anak-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang bersekolah dapat semakin hari semakin pandai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan pelajaran-pelajaran yang ditempuh Tuhan dapat membentuk kehidupan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di dalam Tuhan. Kami serahkan setiap rumah tangga yang ada. Tuhan, Kau memberkati setiap keluarga yang ada. Biarlah mereka dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, menegakkan mezbah keluarga di tengah-tengah mereka. Kehidupan mereka dapat semakin berkenan dan dapat saling bertumbuh, saling menopang satu dengan yang lain. Sebab kami percaya di dalam apa yang kami kerjakan bukan adalah acara ritual manusia, tetapi kami percaya di dalamnya kami dapat melihat kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan bagi setiap anak-anak-Mu, baik pergumulan-pergumulan yang diucapkan, disampaikan dalam doa pribadi, maupun pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami akan menyampaikan setiap pergumulan yang ada. Dan biarlah setiap pergumulan yang ada, Tuhan berikan jalan keluar yang baik. Kau berikan kemenangan demi kemenangan, sebab kami percaya Engkau Allah kami yang adil dan setia. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, Kau sertai, Engkau jaga, lindungi kami dalam perjalanan sampai ke rumah kami dengan selamat. Kami juga teringat akan pemerintah kami Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta para menteri yang ada. Tuhan, berikan mereka roh hikmat yang daripada-Mu. Engkau tahu Bapa, perkembangan dunia ini begitu terjadi seperti sekarang ini. Keadaan menjadi tidak menentu, tetapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus kami mendapatkan kepastian. Sebab kami tahu Engkau Yesus sumber kepastian kami. Oleh karena itu berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat bagi Bapak Presiden dan para menteri yang ada, pemerintahan daerah yang ada, sehingga mereka dapat bekerja bersinergi dengan baik. Mereka dapat menanggulangi wabah pandemi ini dengan baik Bapa, sehingga kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan, Kau memberkati para tenaga medis yang ada. Tuhan, Kau memberkati mereka, berikan hikmat kekuatan yang daripada Tuhan,
sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik, dan bahkan mereka dapat melayani setiap anggota masyarakat yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan segenap doa permohonan kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Besaran-Mu, ajaib Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya, Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa